Perkenalkan, nama saya Johnson Century, NIM 61831111049. Saya dari PJKRB Stambul 2018. Di sini saya akan mempresentasikan dasar ilmu kepelatihan pada bab 2, yaitu profil pelatih. Di dalam profil pelatih ini terdapat 7 materi. Yang pertama itu A, tugas pelatih. Jadi di dalam tugas pelatih ini ada 5 inti dia. Yang pertama itu merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses berlatih dan melatih. Yang kedua, mencari dan memilih olahragawan yang berbakat. Yang ketiga, memimpin dalam pertandingan perlombaan. Yang keempat, mengorganisir dan mengolah proses pelatihan. Dan yang kelima itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi inti dari tugas pelatih itu yaitu membimbing dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh si atlet tersebut, sehingga si atlet dapat mandiri sebagai peran utama yang mengaktualisasikan akumulasi hasil latihan ke dalam kancah pertandingan. Jadi yang kedua itu B, peran pelatihan. Pelatih juga mempunyai peran yang cukup berat dalam beragam atau berbagai peran yang harus mampu dikerjakan dengan baik. Yang pertama itu, dia itu menjadi seorang guru, menanamkan pengetahuan, skill, dan ide-ide. Yang kedua itu, dia harus dapat meningkatkan kebugaran si atletnya. Yang ketiga, dia itu menjadi instruktur atau memimpin kegiatan dalam latihan. Yang keempat itu, dia juga sebagai menjadi motivator ataupun mempelancarkan pendekatan yang positif. Yang kelima, dia itu sebagai contoh penegak disiplin atau menentukan sistem hadiah dan hukuman. Yang keempat, dia itu menjadi manajer atau mengatur dan membuat rencana. Dan juga dia itu sebagai ahli sains atau menganalisa, mengepulasi dan memecahkan masalah. Jadi yang ketiga itu C, pelatih yang disegani. Jadi menurut saya bentuk ataupun karakter yang dimiliki pelatih yang patut disegani. Yang pertama itu dia memiliki pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pelatih itu terutama tentang cabang olahraga yang digeluti. Selain harus mempunyai ilmu mengenai kecabangan olahraga, dia juga harus memiliki ilmu penunjang seperti ilmu periodisasi latihan, biomekanika, ilmu gizi, dan juga psikologi olahraga. Dan yang kedua itu pelatih harus mempunyai pengalaman. Dan yang ketiga, pelatih harus mempunyai karakter yang baik, karakter yang dapat dicontoh oleh atletnya. Dan yang keempat, gaya kepemimpinan pelatih. Gaya kepemimpinan seorang pelatih dapat menentukan pencapaian suatu prestasi olahraga. Pelatih sebagai seorang pemimpin yang mampu menjalankan fungsinya, yaitu agar si atlet dapat melaksanakan program latihan yang telah disusunnya dengan baik. Karena pelatih merupakan suatu profesi, selainnya ia secara teratur dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan terbaru sehingga dapat melakukan inovasi-inovasi yang aktual dalam praktek kepelatihannya. Yang kelima itu interaksi pelatih. Jadi dalam suatu proses latihan itu harus terdapat interaksi yang positif, baik terhadap pelatih dan juga terhadap si atletnya. Pemahaman terhadap interaksi antara pelatih dan atlet dapat digunakan sebagai pendukung dalam suatu pencapaian tujuan yang ditetapkan sehingga dapat mencapai bahkan dapat berprestasi secara maksimal. Yang keenam itu komunikasi pelatihan. Jadi seorang pelatih itu harus dapat berbicara efektif. Berbicara efektif artinya tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu poin pembicaraan. Dan
Yang kedua itu berbicara penuh motivasi, di mana motivasi ini gunanya untuk membangun semangat si atlet agar sampai kepada pencapaian yang ingin dituju. Yang ketiga itu berbicara untuk mendapat perhatian, dan yang keempat berbicara melalui keinderaan, dan yang ketujuh itu adalah etika pelatihan. Pelatih harus memperlakukan lawan dengan hormat, baik dalam kemenangan ataupun kekalahan, dan harus mendorong pemain mereka supaya untuk bertindak dengan cara yang sama. Sebuah peran kunci bagi seorang pelatih adalah untuk mempersiapkan pemain dan untuk menanggapi keberhasilan dan kegagalan dengan cara yang martabat. Jadi, sekian presentasi mengenai bab 2 yang judulnya adalah profil kepelatihan. Saya ucapkan terima kasih.